Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab yang ketiga. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, mentahqiq itu memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bab ketiga ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya, bab kedua yang tadi kita bahas, bab fadlu tauhid, tentang keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Bab yang ketiga lebih spesial lagi. Kalau bab yang kedua tentang orang bertauhid secara umum, kalau bab yang ketiga tentang orang spesial yang bertauhid. Kan orang bertauhid bertingkat-tingkat. Ada yang spesial yang mereka bukan cuma digugurkan dosa-dosanya, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Dan ini cita-cita kita semuanya. Oleh karenanya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengkhususkan bab ini sebagai pemicu bagi kita. Artinya kalau Anda tidak mampu bab yang ketiga, ada bab kedua. Kalau Anda mampu, tingkatkan semangat Anda untuk bertauhid, naiklah pada derajat berikutnya, itu bab yang ketiga tentang orang-orang yang memurnikan tauhid dapat pahala spesial, bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bahkan masuk surga tanpa hisab. Kalau kita tahu sudah masuk surga tanpa hisab, jelas tidak perlu lagi azab. Ada orang masuk surga, ya. Model pertama orang masuk surga, ada yang pertama masuk surga tanpa hisab. Kalau tidak hisab berarti tidak ada azab. Yang kedua masuk surga dihisab terlebih dahulu. Dia masuk surga tapi dia dihisab terlebih dahulu. Ya. Meskipun dia tidak diazab, tapi dia dihisab terlebih dahulu, disebut dengan hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah. Kemudian yang ketiga, ada orang masuk surga, namun setelah dihisab dengan hisab munaqasyah, kemudian diazab dulu baru kemudian masuk surga. Jadi saya katakan ada 3 model orang masuk surga. Yang pertama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua masuk surga dengan dihisab. Kalau pertama tanpa hisab tanpa azab, yang kedua dengan hisab tanpa azab. Yang ketiga dengan hisab dan dengan azab. Setelah dihisab diazab baru kemudian masuk surga. Ini tingkatan orang masuk surga. Yang pertama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, subhanallah, masuk begitu saja. Hari persidangan itu hari yang sangat dahsyat, ya. Sampai Allah menamakan di antara, atau para ulama menyebutkan di antara nama-nama hari kiamat, ya, di antaranya adalah Yaumul Hisab, hari persidangan. Hari di mana kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicek seluruh amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Ya. Bagaimana tiba-tiba ada seorang masuk surga tidak diaudit lagi, langsung masuk surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, hisab ada 2 model, ya. Ada yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Tapi hisaban yasiran, hisab yang ringan. Ya. Hisab ada 2, ada hisaban yasiran, ada hisabul munaqasyah. Apa bedanya di antara keduanya? Kan dalam hadis kata Rasulullah SAW, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang dimunaqasyahi, disidang oleh Allah, maka dia akan disiksa. Oleh karenanya orang yang dihisab dengan hisaban yasiran, ya, dia akan terselamatkan dari siksaan, tapi dia dihisab. Adapun hisaban yasiran, hisab yang mudah, inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insyiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiran. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia terima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan penuh kegembiraan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia sangat gembira. Dia pamerkan itu di hadapan khalayak. Dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Nih bacalah raportku lulus. Kita kalau dapat
syahadah kita bangga, kita gembira. Bagaimana dengan rapot amal kita di akhirat kelak? Kita punya rapot. Kita akan dapat rapot. Dan orang yang dapat rapot dengan tangan kanannya, dia akan bahagia. Bagaimana luar biasa, ini menunjukkan dia masuk surga. Dia sudah terima rapot dan dia lulus dan dia tahu dia akan masuk surga. Maka dia bangga, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Wahai bacalah catatan amalku. Kalian baca ini, dia bangga. Lihatlah apa ijazahku, lihatlah raportku. Dia bangga. Makanya kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pulang dengan penuh kegembiraan bertemu dengan keluarganya. Dia gembira. Dia bangga bisa mendapatkan rapot keberhasilan. Dan ini adalah ujian yang paling berat. Dan ternyata dia berhasil dalam ujian tersebut. Ya. Adapun yang mendapat catatan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu ya bishimali. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Kalau diberikan catatan amal dengan tangan kiri, dia mengatakan kenapa saya tidak mati? Kenapa saya tidak mati? Karena dia tahu dia terhinakan. Dia terima catatan amal dengan tangan kirinya, berarti dia dihinakan. Dia bakalan masuk neraka jahanam. Maka dia mengatakan, ya laitani ya laitaha kanatil qadhiyah. Kenapa saya tidak mati sekarang ini? Ma aghna anni maliyah. Tidak bermanfaat harta-harta yang aku kumpulkan. Maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insyiqaq, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Dia dahulu, orang ini yang dapat catatan amal tangan kiri, waktu di bumi dia senang-senang, di dunia dia senang-senang. Sekarang dia menderita. Dan dia dulu menyangka Allah yahur, dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu melakukan kegembiraan-kegembiraan, berfoya-foya, bersenang-senang, dia lupa ada hari hisab, dia lupa ada yaumul hisab. Adapun yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, dia tahu bahwasanya dia akan inni dhanantu anni mulaqiyah. Saya telah dahulu di dunia saya tahu saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia persiapan. Musfiqin, dia takut tatkala di dunia. Makanya di akhirat kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Pulang ketemu dengan keluarganya di akhirat dengan penuh kesenangan. Adapun mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, di dunia mereka senang-senang dengan keluarganya, dia lupa bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dihisab oleh Allah, dia akan terazab. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, "Alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, orang ini akan dihisab dengan hisab yang mudah? Ya, kenapa engkau berkata barang siapa dihisab pasti diazab? Bagaimana menggabungkan? Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi tentang iskal ini. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa dihisab akan diazab. Padahal dalam ayat ada hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah kemudian diazab? Maka Rasulullah SAW mengatakan ini berbeda antara hisab yang ini dengan hisab yang ini. Jadi Nabi yang bagi hisab ada dua model. Kata Nabi SAW, "Dzalikal ardu," wahai Aisyah, adapun hisaban yasiran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq adalah ard, pemaparan. Maksudnya apa? Pemaparan itu tidak disidang dengan detail. Kata Nabi SAW, "An yanzura fi kitabihi fayatajawaz lahu anhu." Dia cuma diperlihatkan catatan amal dia, mungkin Allah berikan sebagian sampel, contoh-contoh maksiat yang dia lakukan, Allah tidak hisab secara detail, kemudian Allah maafkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, contoh bagaimana hisab yasir. Kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, "Inna Allaha yurinil mu'mina fayadhu alaihi kanafahu." Sungguhnya di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang mukmin, dia mau dihisab dengan hisab yasir. Fayadhu alaihi kanafahu. Lalu Allah ya meletakkan tutupannya, kanafnya. Kanaf itu kata para ulama dalam bahasa Arab sayap burung yang dia melindungi telur-telurnya kalau ada yang mengganggu. Ditutup sehingga telur-telur tersebut tidak kelihatan. Maksud ini kinayah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi orang tersebut. Jadi Allah hanya hisab antara dia dengan hambanya. Tidak dibongkar di hadapan khalayak ramai. Kenapa Allah ingin memuliakan hambanya ini? Kalau Allah bongkar di hadapan khalayak dia pasti malu. Karena ada maksiat-maksiat yang dia lakukan yang orang-orang tidak tahu. Maka fayadhu alaihi kanafahu, Allah tutup dia. Wa yasturuhu, kemudian Allah tutupi dia, tidak ada yang tahu antara Allah dengan dia saja. Fayaqulu, Allah bongkar sebagian sampel contoh kesalahan dia. Ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahukah kau dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, bukankah kau pernah melakukan dosa ini? Fayaqulu na'am, kata sang hamba, benar ya Allah. Ya Rabbi, benar. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, tatkala dia sudah mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia menyangka dirinya akan binasa,
Qala, Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Saya telah menutupi aibmu, dosa-dosamu tatkala di dunia, dan sekarang saya akan ampuni engkau. Fayu'ta kitabah hasanati. Kemudian diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya. Ini dalil ada namanya hisaban yasiran, itu dihisab tetap. Tetapi dengan hisab yang ringan, tidak dibongkar seluruh kesalahannya, tapi dibongkar sebagian kesalahannya untuk mengetahui, memberitahu dia bahwasanya dia pernah bersalah, untuk memberitahukan kepada dia bahwasanya saya Allah Maha Pengampun. Saya pernah menutup aib-aibmu di dunia dan sekarang saya ampuni. Agar dia tahu tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dibongkar di hadapan khalayak. Dalil yang lain sebagian dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata tentang seorang yang melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, kemudian dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira. Kata Allah kepada para malaikat, "I'ridhu 'alaihi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah, tampakkanlah bagi dia dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besarnya jangan dulu tampakkan. Maka dipaparkanlah kepada dia, ini dosa-dosamu, dosa-dosamu, dosa-dosamu. Maka dia ketakutan. Dia bilang, iya ini dosa-dosaku. Kemudian kata Allah, rubah dosa-dosanya menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Dirubah menjadi apa? Kebaikan. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Rabbku, dia malu kalau diungkap kebaikan-kebaikannya. Yang diungkap baru kebaikan-kebaikan kecil, yang diungkap baru keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besarnya belum Allah tampakkan. Waktu diungkapkan dosa-dosa kecil, dia sudah ketakutan. Dia sudah ketakutan. Ini belum yang dibongkar yang apa? Yang besar-besar. Dia sudah ketakutan. Terus tiba-tiba Allah mengatakan, itu dosa-dosa kecilnya rubah jadi kebaikan. Maka dia bilang, ya Allah, mana yang besar-besar saya belum lihat. Paham? Padahal tadinya dia ketakutan. Setelah tahu ternyata dosa-dosanya dirubah jadi kebaikan, dia minta diperlihatkan dosa-dosa besarnya. Dia mengatakan, ya Rabbi, qad amiltu asya'a. Saya sudah melakukan dosa-dosa yang lain. La arahahuna, kok belum diperlihatkan. Ya. Nabi tertawa waktu menyampaikan hadis ini. Ya. Jadi inilah hisaban yasiran, tidak detail, ada sampel-sampel saja, tidak seluruhnya. Adapun hisab munaqasyah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ini bukan hisaban yasiran, tapi hisaban asiran, hisab yang berat. Ya. Yang dikenal oleh para ulama dengan al-munaqasyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Fathul Bari, wal muradu bil munaqasyah, kata Nabi, man nuqishal hisab, barang siapa yang disidang, di munaqasyah, dihisab, uzib, maka dia akan tersiksa. Tersiksa dari dua sisi. Pertama tersiksa, dia tersiksa ketika diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Akhi, kita akan malu. Kalau Allah bilang kau pernah begini, kau pernah begini. Kalau disebutkan cuma beberapa, kita sudah malu luar biasa. Apalagi kemudian diungkapkan dengan banyak dosa. Bagaimana lagi dengan seluruhnya? Bagaimana lagi kalau dilihat oleh orang banyak? Rasa malu yang luar biasa. Tatkala dibongkar, diaudit itu, jadi saya boleh katakan hisab itu dalam bahasa kita audit, karena kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada petugas pajak kemudian audit, kan waduh kita berusaha sembunyi-sembunyi kan ketahuan juga. Nah, itu namanya audit ya, diaudit ya. Dosa kita semua teraudit, amal kita teraudit. Ya. Dia akan tersiksa di dua sisi. Di sisi pertama, tatkala diaudit dengan detail, dia akan tersiksa. Yang kedua, setelah itu dia akan disiksa di neraka Jahannam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang dimunaqasyah, tatkala dihisab, diaudit, maka dia akan tersiksa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqasyah, yang dimaksud dengan munaqasyah al-istiqsa, yaitu detail seluruhnya, fil muhasabah, yaitu lengkap detail tatkala muhasabah, wal mutalabatu bil jalil wal haqir, dan semuanya diungkap, baik yang kecil maupun yang besar, wa tarkil musamahah, dan tidak dimaafkan. Jadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, semoga kita dihisab dengan apa? Hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Nah, barang siapa yang memurnikan tauhid, dia akan selamat dari dua hisab ini. Tidak dihisab dengan hisabul munaqasyah, tidak juga dihisab dengan hisaban apa? Yasira. Tidak dihisab langsung masuk surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Hisaban yasiron saja orang malu. Allah, bukankah kau pernah begini, bukankah Allah pernah begini, itu sesuatu yang memalukan. Makanya Allah mengatakan di antara syu'mul maksiyah, di antara keburukan maksiat itu, meskipun ya mungkin kita sudah meninggalkannya, ya di antaranya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu. Meskipun tidak ada yang lihat antara kita dengan Allah, itu sudah bikin malu. Apalagi kalau diungkap di hadapan khalayak, wal iyadzu billah. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan beberapa dalil tentang
barang siapa yang memurnikan tauhid akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalil yang pertama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Seakan-akan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menyebutkan tentang memurnikan tauhid, memasukkan orang tanpa adab dan tanpa hisab, dia memberi penafsiran dengan contoh. Ya, enggak usah dengan kata-kata yang banyak. Dia bilang contohnya Nabi Ibrahim. Inilah bapaknya tauhid. Ya, bapaknya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sifat-sifatnya? Dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Khalilur Rahman. Kalau kamu ingin seperti Nabi Ibrahim, lihat apa sih sifat-sifatnya yang Allah banggakan dalam Al-Quran. Yang Allah puji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini kisahnya luar biasa. Ya, kisahnya luar biasa. Ya. Karena subhanallah, kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dia berdakwah, ya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Kami telah berikan petunjuk kepada Ibrahim sebelumnya. Dia sejak masih muda sudah berdakwah. Waktu dia menghancurkan patung, apa kata kaumnya? Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Siapa yang hancurkan? Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang menghancurkan patung-patung kita? Mereka berkata, sami'na fatan, kami pernah mendengar ada anak muda. Dia masih muda sudah berdakwah. Jadi masih muda, yuqalu lahu Ibrahim, mencela Tuhan-Tuhan kita, dan namanya adalah apa? Ibrahim. Dan dia sendirian. Bapaknya musyrik. Satu kampungnya semua apa? Musyrik. Dia sendirian. Kemudian akhirnya apa? Dia dibakar oleh kaumnya. Akhirnya dia pun selamat. Setelah dibakar oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Bapaknya usir dia. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Kalau tidak la arjumanna. Kalau tidak saya akan rajam engkau wahai Ibrahim. Yang ngancam rajam bapaknya. Seharusnya bapaknya sayang sama dia. Abu Thalib benci kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi, tapi sayang kepada Nabi. Sebagai sifat seorang paman terhadap ponakan. Tetapi bapaknya Ibrahim tidak. Harusnya dia sayang kepada anaknya, karena Ibrahim sendirian menyelisih satu kampung, semua dia selisihi, satu negeri, bahkan penduduk dunia seluruhnya musyrik, cuma dia sendiri yang tidak, cuma dia sendiri yang apa? Beriman. Kemudian diusir oleh kaumnya, dia pun pergi ke Haran. Diusir lagi dari Haran, dia berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inni muhajirun ila rabbi. Kata Allah, fa'amana lahu Lut. Maka Nabi Lut, ponakannya Ibrahim, beriman kepada Nabi Lut. Bayangkan yang beriman cuma siapa? Nabi Lut. Sampai-sampai waktu Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, disebutkan menikahnya di Haran, di mana? Di negeri Syam. Haran sekarang letaknya di perbatasan Turki dengan negeri Syam. Kemudian dia menikah dengan Sarah waktu melewati negeri Mesir. Karena Ibrahim berpindah dari Babel, dari Irak, kemudian ke Haran, kemudian ke Palestina, melewati apa? Mesir, ya, dalam rangka berdakwah, namun enggak ada pengikutnya. Nabi Lut saja, Nabi Lut berdakwah di Sodom, ya, berpisah. Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah di Sodom. Nabi Ibrahim cuma berdua dengan siapa? Sarah. Waktu Sarah hendak diambil melewati suatu negeri yang ternyata rajanya mata keranjang, punya intel khusus cari cewek cantik, ya. Kemudian Nabi Ibrahim tahu dia bakalan diambil istrinya Sarah karena Sarah cantik jelita, ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, saya akan mengabarkan kepada mereka bahwasanya anti ukhti, kau adalah saudariku, karena di atas muka bumi tidak ada yang mukmin kecuali saya dan kamu." Bayangkan. Ada di negeri lain, Lut. Di negeri ini tidak ada yang beriman kecuali saya dengan kamu, ya. Saya bisa bayangkan tentang Nabi tidak ada pengikutnya, Nabi pengikutnya 1-2, di antaranya mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengikutnya tidak disebut. Dia sendirian. Bayangkan satu kampung seluruhnya sepakat untuk bakar dia. Ya, orang kalau sendirian terkadang imannya goyang. Saya kok sendirian, jangan-jangan saya yang sesat, ya. Nabi Ibrahim sendirian, dia tidak peduli. Dia, "Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Dia mengatakan celaka kalian dan juga sembahan-sembahan kalian. Nenek moyang kalian juga sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Sendirian. Tapi Allah sifati dia dengan umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Semuanya Ibrahim adalah apa? Umat. Sendirian tapi luar biasa. Seakan-akan meskipun dia sendirian disebut dengan apa? Umat. Untuk membesarkan bagaimana Ibrahim hebat. Dia sendiri tapi seperti apa? Seperti umat. Kenapa? Karena disebut dengan umat karena dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang biasanya terpisah-pisah pada banyak orang, ini terkumpulkan pada dia sendiri. Ibrahim alaihissalam. Baik, kita lihat bagaimana sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut dalam surat An-Nahl 120, "Inna Ibrahim kana ummatan." Ini sifat pertama, Ibrahim adalah umat. Maksudnya qudwah.
Ya, sifat-sifat mulianya banyak. Qudwah, menjadi teladan. Meskipun dia sendirian, tapi disifati oleh Allah dengan apa? Ummat. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia sendiri dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan artinya condong menjauh daripada kesyirikan menuju tauhid. Hanif ya disebut orang kakinya ahnaf, yaitu kakinya saling menjauh, miring, kakinya apa? Miring. Ya. Makanya hanif itu artinya bukan lurus, tapi artinya miring. Miring dari kesyirikan, condong menuju apa? Tauhid. Jadi sifatnya selalu menjauh dari kesyirikan, selalu condong kepada tauhid. Ini sifat yang berapa? Ketiga. Walam yakum minal musyrikin. Dan dia tidak pernah berbuat apa? Kesyirikan. Ini dalil Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan, karena dia tidak pernah mencari kesyirikan. Makanya kalau kita baca dalam buku Nahwu, kalau saya tidak salah ingat, lam yaku itu harfu qalab. Harfu qalab ini itu merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il apa? Madhi, yang menunjukkan tidak pernah, meskipun di masa lampau Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Coba nanti ada yang cek, sudah lama tidak pernah baca, ya, apa makna dari apa? Lam yakun. Lam yakun kalau tidak salah merubah huruf fi'il mudhari' menjadi fi'il apa? Madhi. Artinya apa? Dia tidak pernah berbuat kesyirikan, bahkan masa lampau pun tidak pernah berbuat kesyirikan. Dari sini Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan, tapi sejak di Allah kasih fitrah, dia sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syakiran li an'umih, dan di sifat berikutnya selanjutnya daripada surat An-Nahl, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa sifat? Umat satu, kedua apa? Qanitan lillah, sifat kedua. Yang ketiga hanifan. Yang keempat lam yakun minal musyrikin. Yang kelima syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali-sekali. Syakiran itu isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan apa? Sedang. Berarti terus menerus dia apa? Bersyukur. Tidak sebagian kita kadang bersyukur, kadang apa? Mengeluh. Apa dalam Al-Qur'an itu apa? Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia suka apa? Berkeluh kesah. Kenapa? Yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Kata Hasan Al-Basri, yaitu sering ingat-ingat musibah, lupa dengan apa? Kenikmatan. Makanya sering berkeluh kesah. Adapun Nabi Ibrahim syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur kepada Rabbnya. Akhirnya setelah dia memiliki 5 sifat ini, Allah berikan dia kemuliaan. Di antaranya ijtabahu, Allah pilih dia menjadi seorang rasul. Wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah tunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, Allah berikan dia kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kata Allah yang kelima, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama siapa? Agama Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia punya sifat 5, Allah kasih bonus 5. Ya. Allah kasih bonus apa? 5. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati laminas salihin. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim. Jadi 5 sifat dapat 5 apa? Bonus. Untuk lihat dalam surat An-Nahl. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara orang yang mentahqiq tauhid, ini martabat yang spesial. Saya ulangi tadi, kalau kita bahas di bab kedua adalah martabat ahli tauhid secara umum, ini martabat yang spesial. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir, ya, kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara orang-orang yang kami pilih ada yang mendolimi dirinya, ahli tauhid yang suka maksiat. Ada. Wa minhum muqtasid, di antaranya yang tengah, ini ahli tauhid yang tidak maksiat, ya, namun juga tidak terlalu semangat melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Yang ketiga, inilah yang muhaqqiq li tauhid, yang memberikan tauhid, sabiqun bil khairat, yang senantiasa berlomba melakukan apa? Kebajikan. Karena mereka ingin mencari derajat yang lebih dari sekedar derajat ahli tauhid secara umum. Seperti contohnya seperti Nabi Ibrahim yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa qanitan lillah, ya, senantiasa hanifah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat kedua. Firman Allah, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun."
dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 57 sampai ayat seterusnya, ya 60 atau 61. Allah berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Di antara ciri-ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Dia punya rasa takut kepada Rabb mereka. Rabbnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabbnya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, itu mereka sedekahkan dan yang lainnya, sementara hati mereka takut tidak diterima amalan mereka, ya, kemudian mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Kata Allah, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka inilah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ciri-ciri muhaqqiq tauhid, pemurni tauhid adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Makanya orang mengatakan, "Ustaz, saya ingin masuk surga tanpa hisab." Itu tidak mudah. Itu derajat spesial. Ya. Harus berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Ya. Senantiasa taat, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mudah. Tapi apakah bisa? Bisa. Bisa, namun tidak mudah. Karena ini derajat spesial. Baik, kita sampai pada dalil yang terakhir, ya. Hadis yang panjang. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari saya sedang di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Maka Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Faqultu ana, maka aku berkata ana, saya lihat. Tsumma qultu ama inni lam akun fi salatin. Ama inni, bukan amma ya, tapi ama inni ditambah tasjid. Ama inni lam akun fi salatin. Adapun saya tadi malam melihat bintang jatuh karena saya tidak tidur, tapi saya tidak salat, bukan karena salat malam. Walakinni ludiktu, tetapi saya disengat binatang berbisa. Ya. Jadi ini dalil tentang bagaimana para salaf dahulu, ya. Kalau mereka tidak tidur malam, maka bisa dipastikan mereka sedang salat malam. Kalau mereka tidak tidur malam, bisa dipastikan mereka salat malam. Supaya tidak disangka dia sedang salat malam, maka dia tepis persangkaan tersebut. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Maka dia mengatakan, ama ini lam akun fi salatin. Saya tidak tidur tadi malam sehingga bisa melihat bintang jatuh. Saya begadang tadi malam bukan karena sedang salat. Karena kebiasaan mereka kalau begadang apa? Salat, bukan nonton bola ya. Kata dia, ama ini lam akun fi salatin. Tapi saya tadi malam tidak tidur karena sedang salat, supaya tidak dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Walakinni ludiktu, saya tidak bisa tidur karena saya digigit binatang berbisa. Kemudian fama sana'ata, kata Sa'id bin Jubair, waktu kau digigit binatang berbisa, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, saya pun minta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan demikian? Apa dalilmu? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, ada hadis. Ini dalil para salaf dahulu kalau ada amalan dia tanya, apa dalilmu? Ya, ini biasa. Ada hadis dari Sya'bi, qala wa ma haddatsakum? Sya'bi apa yang dia riwayatkan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari sahabat Buraidah bin Husayb, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Bahwasanya tidak ada ruqyah yang mujarrab, yang sangat manjur, seperti ruqyah karena kena penyakit ain atau karena tersengat binatang berbisa. Dan saya lakukan karena saya terkena binatang berbisa, humah, maka saya pun meruqyah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah melakukan yang baik orang yang melakukan apa yang telah dia sampai dalilnya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Sa'id bin Jubair mengatakan ada hadis yang Ibnu Abbas sampaikan kepada kami. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya al-umam", ditampakkan bagiku umat-umat. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rahtu. Aku melihat ada seorang nabi dan pengikutnya beberapa orang.
Ar-rahtu itu adalah jumlah antara 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9. Berarti yang dilihat Nabi ini mungkin pengikutnya 5, mungkin pengikutnya 6, mungkin pengikutnya 7, mungkin pengikutnya 8, mungkin pengikutnya apa? 9. Yang penting tidak sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 dan ada nabi yang pengikutnya 2. Bukan diartikan nabi ini punya pengikut 1 dan 2, berarti 3, enggak. Tapi ada nabi yang pengikutnya 1, jadi wa di sini artinya au. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu au ar-rajulani. Wa di sini maknanya au atau. Saya melihat seorang nabi pengikutnya 1, ada nabi yang pengikutnya cuma 2. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Idrufi airi sawadun azimun, tiba-tiba dinampakkan bagiku nampak hitam yang banyak, itu jumlah yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, saya menyangka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan para pengikut kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim, tiba-tiba dikatakan kepadaku, lihat ke sisi yang lain, tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li hadhi ummatuk, maka dikatakan ini adalah umatmu. Kemudian fanadhart wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan di antara umatmu tersebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Thumma nahadha, kemudian Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, fadakhala manzilahu, kemudian dia masuk di rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ula'i, maka para sahabat berbincang-bincang ya tentang siapa 70.000 orang tersebut. Fa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka adalah orang yang sejak lahir Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu keluar menemui mereka, fa akhbaruhu, kemudian mereka kabarkan, Rasulullah tadi kami berdiskusi, siapa 70.000 orang tersebut, 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu berkata, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah juga minta berobat dengan besi yang dipanaskan, dengan kain. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengait-ngaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dengan angka tertentu, dengan hewan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha, maka Ukasha pun berdiri bin Mihsan. Dan dia berkata, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Anta minhum," kau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada laki-laki yang lain berdiri. Kemudian berkata, "Udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya juga. Kata Rasulullah SAW, "Sabaqaka biha Ukasha." Kamu sudah kedahuluan Ukasha. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan la ruqyata illa min ain aw humatin. Tidak ada ruqyah, dan kita tahu ruqyah itu adalah bacaan-bacaan dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan doa-doa yang bisa dipahami meskipun dengan bahasa Indonesia. Ya, itu namanya ruqyah, itu sesuatu yang dibaca. Dan ini ada namanya ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirkiyah. Insyaallah akan kita bahas pada waktunya nanti. Min ainin aw humatin. Ruqyah itu paling mujarrab seperti untuk apa? Ain dan untuk humah. Humah jelas, humah adalah sengatan binatang berbisa. Apakah kalajengking ataukah ular atau yang lainnya, maka terbukti kalau dengan ruqyah mudah untuk disembuhkan. Ya. Ruqyah bisa karena sihir, ruqyah bisa karena penyakit yang lain, ruqyah secara umum bisa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang merupakan obat. Ruqyah itu obat, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Maka ruqyah itu tidak mesti karena disihir saja. Seorang sakit apapun boleh dengan apa? Diruqyah. Dan di antara sakit yang paling manjur untuk diobati dengan ruqyah adalah sakit karena sengatan binatang apa? Berbisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada ruqyah, artinya tidak ada ruqyah yang paling mujarrab, tidak ada ruqyah yang paling afdal seperti ruqyah karena penyakit karena sengatan binatang berbisa dan karena penyakit ain. Adapun penyakit ain yaitu pengaruh mata jahat, pengaruh penglihatan seorang yang membuat seorang akhirnya mendapatkan kemudaratan, yang dilihat tersebut terkena kemudaratan. Dan penyakit ain bisa disebabkan karena hati yang hasad, dan bisa juga bukan karena hati yang hasad, tapi karena takjub, lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kebanyakan orang melakukan ain karena hasad. Namun terkadang ain itu bisa menimpa seorang meskipun dia tidak hasad, tapi dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ain adalah benar. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Kemudaratan yang bisa ditimbulkan karena pandangan seorang itu benar. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Tentunya tidak ada yang mendahului takdir. Seakan-akan ia mengatakan ain itu benar. Dan benar itu sangat benar. Sampai-sampai kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah. Tapi ternyata ain tidak bisa mendahului apa? Takdir. Tapi ain termasuk dari apa? Takdir. Ini ungkapan dari Nabi untuk menjelaskan ain itu benar. Ya, tidak diragukan lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idzastuksiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena di antara pengobatan penyakit ain bisa dengan ruqyah, bisa dengan memandikan orang yang terkena ain dari bekas mandi orang yang mengaini. Ada orang nih, dia si A lihat si B, kemudian si A dengan gara-gara melihat si B dengan pandangan tertentu, si B kemudian apa? Sakit. Maka si A diminta untuk mandi, maka dia harus mandi. Kata Rasulullah SAW, fa idzastuksiltum, kalau kalian diminta untuk mandi, faksilu, maka mandilah. Setelah mandi airnya dikumpulkan, dicurahkan kepada orang yang terkena penyakit ain tadi, maka insya Allah sembuh karena air ini bekas dari orang yang mengain dia. Di antaranya dalil dalam satu riwayat dari hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta Ibnu Hibban dan yang lainnya. Iktasala Sahal bin Hunayf bil Harrar. Sahabat Sahal bin Hunayf sedang mandi di satu tempat namanya Harrar. Harrar ada yang mengatakan satu tempat di Madinah, ada yang mengatakan tempat yang agak jauh dari Madinah. Fanaza jubbatan kanat alaihi, maka dia buka bajunya. Dia mau mandi buka baju. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur, ada sahabat yang lain namanya Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf buka baju. Ternyata Sahal bin Hunayf ini kulitnya sangat apa? Putih bersih. Ya, biasanya laki-laki kulitnya enggak apa? Enggak putih bersih ya. Biasanya ada panunya biasanya. Jadi kulit bersih, putih bersih dan indah. Wa kana Sahlun rajulan abyad. Ini yang menceritakan anaknya sendiri. Adapun ayah saya Sahal orangnya berkulit putih. Hasanal jild dan kulitnya halus. Qala, maka Amir bin Rabi'ah berkata, komentar, kata Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra. Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti hari ini. Bahkan tidak ada kulit gadis yang bisa mengalahkan kulit ini. Jadi kulitnya sangat halus sampai ngalahin kulitnya apa? Gadis. Azra maksudnya gadis, perawan. Fawuika Sahlun, maka langsung dia sakit tatkala itu. Gara-gara ngomong demikian, gara-gara Amir bin Rabi'ah muji tanpa memuji Sahal tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fastadda wa'quhu, maka dia semakin sakit, semakin parah sakitnya. Fa utiya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW didatangi oleh orang, fa ukhbira, dan dikabarkan kepada Nabi bahwasanya Sahal sedang sakit dan dia tidak akan pergi bersama engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendatangi Sahal yang sedang sakit. Maka fa akhbarahu Sahlun billadzi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Maka Sahal cerita, tadi saya sedang mau mandi, tiba-tiba Amir muji saya, akhirnya saya sakit. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Kenapa sebagian kalian mencelakakan saudaranya? Karena pujian tadi tanpa memuji Allah, tanpa menyebut nama Allah itu mencelakakan saudaranya. Allah barakta, kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan bagi Sahal wahai Amir? Innal aina haqqun, sungguhnya ain itu benar adanya. Tawaddu' lahu, kata Rasulullah, wahai Amir berwudulah untuk Sahal. Fatawaddu' lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah berwudu. Faraha Sahlun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa bihi ba's. Maka akhirnya bekas wudu tadi ditumpahkan kepada Sahal, maka dia pun sembuh dan akhirnya dia bisa berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, fa amara Amiran an yatawaddaa, maka Rasulullah SAW merintahkan Amir untuk berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfiqaini, seperti wudu. Wa rukbatayhi, kemudian bukan cuma itu, bukan sekedar wudu, kemudian lututnya juga dicuci, wa dakhilata izarahu, demikian juga bagian dalam sarungnya. Ada yang mengatakan itu bagian dalam sarungnya, bagian pantatnya atau yang lainnya ya, dicuci juga. Wa amara an yasubba alaihi, kemudian bekas-bekasnya tadi dikumpulkan airnya. Setelah itu diperintahkan untuk ditumpahkan kepada Sahal bin Hunayf, maka sembuhlah Sahal bin Hunayf. Jadi
Terkadang kita yang menyebabkan ain. Terkadang anak kita sakit gara-gara kita yang mengaini anak kita. Kita puji, wah, kita lihat dengan pandangan takjub, kita lupa berdoa. Kadang kita kagum dengan anak kita, akhirnya dia sakit, akhirnya kecerdasan yang dia miliki mungkin hilang. Oleh karena hati-hati. Kalau kita kadang rasa, tatkala kita melihat pandangan dengan pandangan takjub tidak seperti pandangan biasa, maka segera kita mengatakan barakallahu fiik atau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pokoknya kita muji Allah Subhanahu wa taala atau kita doakan keberkahan buat orang tersebut. Ya, oleh karenanya antum hati-hati kalau kagum sama teman antum, jangan sekedar muji ya. Antum pintar banget atau goblok kan gawat. Hafalan inti kuat banget, kita lupa muji, besok dia udah lupa-lupa. Hati-hati, gara-gara siapa? Gara-gara ente. Makanya kalau gitu ente berwudu, kita siram air sama dia. Biar dia cepat sembuh. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ruqyah, karena ini masalah penting. Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, Rasulullah SAW mengatakan, "Humul ladzina la yastarqun", tidak pernah minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan kain. Wala yatatayyarun, tidak pernah bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Yang pertama, tidak minta ruqyah. Adapun ruqyah, kalau kita membantu orang tanpa diminta, maka ini dianjurkan. Kata Rasulullah SAW, tatkala sahabat berkata, "Ya Rasulullah arqi", ya Rasulullah bolehkah aku meruqyah? Kata Nabi, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Kalau kau bisa ruqyah, kasihan orang ini. Terkena sihir, sakit, tidak sembuh-sembuh. Bagaimana penderitaan orang yang disihir? Menyakitkan. Sedih dia, mungkin sakit, gerak sedikit sakit, dia disihir. Kalau Anda bisa bantu. Ruqyah itu perbuatan baik. Kita mengobati orang. Butuh energi, butuh waktu, berulang-ulang. Ini dia sedang berbuat baik kepada saudaranya. Ini bagus ya. Oleh karena Rasulullah SAW pernah meruqyah sahabat. Dan malaikat Jibril juga pernah meruqyah Nabi SAW. Jadi kalau kita meruqyah tanpa diminta, boleh. Atau ada orang meruqyah kita tanpa kita minta juga boleh. Yang jadi masalah kalau kita minta ruqyah. Hukum seorang minta ruqyah kepada orang lain, hukumnya bukan haram. Cuma pada sampai derajat apa? Makruh. Hukumnya dia mubah, boleh. Tetapi barang siapa yang melakukan yang minta ruqyah kepada orang lain, maka dia akan keluar dari 70.000 golongan yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Karena ini manzilah yang spesial. Tidak boleh minta ruqyah sama orang lain. Syaratnya demikian. Dan ini syarat yang berat. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dibikin lajnah daimah ya, menyebutkan bahwasanya jika seorang dalam kondisi terdesak dan dia minta ruqyah, ini tidak mengapa dan tidak mengeluarkan dia dari 70.000 orang. Ini pendapat ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kenapa saya bacakan perkataan Syekh bin Baz? Walakinna al-istirqa la yamna'u kaunahu minas sab'in. Akan tapi seorang minta ruqyah itu tidak mencegah dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wal istirqa talabur ruqyah, dan istirqa adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba'sa. Jika seorang ternyata harus untuk meruqyah, ada hajat keperluan minta ruqyah, maka tidak mengapa. Dan dia tidak keluar dari 70.000 golongan. Kenapa? Kata Syekh bin Baz, dia punya dalil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Aisyah sakit, kata Rasulullah SAW, minta ruqyah. Wa amara umma auladi Ja'far, Rasulullah SAW pernah mengunjungi ponakan-ponakannya, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Anak-anaknya kurus. Rasulullah SAW heran, kenapa kurus? Maka Rasulullah SAW menyuruh ibunya untuk meminta ruqyah buat apa? Anak-anaknya Ja'far supaya tidak sakit. Maka tidak mengapa. Ini dalilnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, kalau memang kondisinya sudah sangat perlu, ya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf ya. Yang lebih hati-hati kita tidak minta ruqyah sama sekali ya. Tidak usah minta ruqyah sama sekali. Baik, ada bahasan berikutnya oleh para ulama. Apa ilahnya? Kenapa orang yang minta ruqyah itu menjadikan dia keluar dari 70.000 golongan? 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa? Karena tatkala seorang minta ruqyah,
Dia melakukan satu permintaan, dia meminta sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Dan hatinya terikat dengan orang tersebut. Sehingga dari hal ini sebagian ulama berdasarkan illah ini, karena istirqa artinya minta ruqyah, sebagian ulama berpendapat kalau ruqyah kita minta kepada orang yang tidak ada ketundukan kepadanya, maka tidak mengapa. Contohnya minta kepada anak kita, sini, bacain, Abi lagi sakit, bacain. Itu kita ada menghinakan diri kita atau tidak kepada anak kita? Enggak. Sama kita bilang sama istri kita, sayang, aduh sakit, tolong bacain dong. Sebab kamu mengatakan tidak apa-apa, karena bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud Anda ada perendahan, datang ke ustaz, tolong ruqyah saya. Ini ada perendahan, ada permohonan. Tapi kalau suruh anak baca sini baca, kalau enggak saya jewer nanti. Itu enggak apa-apa. Istri minta ruqyah kepada suami minta ruqyah kepada apa? Istri. Ya, Allah alam bisawab. Ini pendapat ini agak kuat juga. Bisa jadi Rasulullah SAW menyuruh Aisyah minta ruqyah, minta kepada orang yang bukan, yang artinya yang kenal sama Aisyah, yang tidak perlu perendahan kepadanya. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Jadi mereka memandang ilahnya karena ada perendahan diri, dan ilah ini hilang, sebab ini hilang tatkala seorang suami minta kepada istrinya, atau istri minta kepada suaminya, atau seorang minta kepada anaknya, atau anak minta kepada bapaknya. Ya, karena kita biasa juga nyuruh-nyuruh istri, ya atau tidak? Mas, gorengan telur. Apakah kita menghinakan diri kita? Tidak. Justru kita menghinakan istri kita. Goreng telur. Masa ini ya? Enggak ada menghinakan diri, paham? Wallahu a'lam bishawab. Lebih hati-hati, tidak usah minta ruqyah sama sekali. Suami yang baik kalau istrinya sakit tidak perlu diminta dia ruqyah istrinya. Istri yang baik suaminya tidak perlu minta, istrinya akan meruqyah. Demikian juga masalah kai. Barang siapa meminta untuk dikai, maka dia keluar dari 70.000 orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena kai ini pengobatan secara khusus. Ada beberapa perkara yang menjadikan pengobatan dengan kai bermasalah. Yang pertama, kai adalah bentuk pengobatan dengan menggunakan api. Dan penyiksaan dengan api ini tidak disukai dalam syariat, karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak api langsung, tapi dia dibakar di api kemudian baru ditancapkan kepada orang yang sakit, ya. Oleh karena Rasulullah SAW akrahul kai. Rasulullah SAW tidak mengharapkan, tapi dia tidak suka dengan pengobatan kai, ya. Kemudian yang kedua, kai adalah pengobatan yang dulu masyhur di kalangan Arab. Kalau sudah pakai kai biasanya sembuh. Makanya ada pepatah mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah apa? Al-kai. Kenapa? Kalau sudah pakai kai biasanya apa? Sembuh. Namun dia pengobatan yang tidak enak karena sakit. Kenyataannya Rasulullah SAW juga mengkai. Rasulullah SAW mengkai sebagian sahabat. Meskipun itu makruh, tapi Rasulullah SAW melakukan karena untuk menjelaskan akan bolehnya. Yang jadi masalah minta untuk dikai. Minta untuk dikai. Adapun seorang mengobat dengan kai tidak jadi masalah. Dia diobati dengan kai tidak jadi masalah. Bahkan di antara orang yang pernah diobati oleh Nabi dengan kai adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah masuk Islam umur 30 sekian, meninggal umur 30 sekian. Tidak lama hidup beliau radhiyallahu anhu. Tapi waktu meninggal Arsy Rahman bergetar. Umur Islam beliau tidak banyak. Ya, masuk Islam mungkin 30 sekian, 30, 33, meninggal 36, 37. Ya. Tetapi waktu dia meninggal Arsy Rahman bergetar. Dia dalam waktu singkat amalannya luar biasa. Waktu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sakit, tatkala setelah perang Khandaq, maka Rasulullah SAW dalam hadis dalam Sahih Muslim, fahasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi bimishqas, maka Rasulullah SAW pun mengkai beliau dengan besi, ya, mengkai. Tsumma wurimat fahasamahu al-tsaniyah. Kemudian setelah dikai oleh Nabi ternyata enggak sembuh lagi, bengkak lagi. Rasulullah SAW kai lagi di salah satu badannya yang luka, bekas kena anak panah di lengannya. Akhirnya dari luka tersebutlah Sa'ad bin Mu'adz kemudian meninggal dunia. Tapi maksudnya Nabi melakukan kai. Tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak minta untuk apa? Dikai. Tapi Rasulullah SAW karena kasihan lihat Sa'ad bin Mu'adz, maka dia pun mengkai, ternyata tidak bisa sembuh. Berulang-ulang Nabi lakukan tidak sembuh juga, akhirnya meninggal dunia, lukanya keluar darah, akhirnya meninggal dunia. Demikian juga Nabi juga pernah mengirim tabib untuk mengkai sahabat yang lain, yaitu mengkai siapa? Ubay bin Ka'ab. Maridha Ubay bin Ka'ab maradan. Ubay bin Ka'ab pernah sakit. Fa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu tabiban. Maka Rasulullah sallallahu kirim seorang tabib untuk mengkai dia. Fakawahu ala akhalihi.
sama, ada lukanya di lengannya, kemudian dikai juga oleh tabib yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jadi masalah pada kai adalah minta untuk dikai. Paham? Adapun orang mengkai kita atau kita mengkai orang tidak jadi masalah. Jadi masalah, apakah mengkai ini bisa dikiaskan dengan minta obat kepada yang lainnya? Minta datang ke dokter minta diobati, datang kepada tukang pijit minta dipijit, ya. Jawabannya tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya para ulama tidak mengkiaskan. Masalah pengobatan secara umum dianjurkan. Ya, kata Rasulullah SAW, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Rasulullah SAW suruh berobat. Yang dilarang adalah minta berobat dengan apa? Dengan kai. Ingat hukumnya makruh. Barang siapa yang melakukannya dia keluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan kandungan bab ini sebagai penutup dari kajian kita pada hari ini. Yang pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid dan benar, ya. Tauhid bertingkat-tingkat. Ada yang bertauhid secara umum, ada yang ada yang bertauhid masuk neraka jahanam, ada yang bertauhid masuk surga dan masuk surga dengan hisab, dan ada yang bertauhid masuk surga tanpa hisab. Dan ini golongan yang sangat spesial. Sampai Nabi sebutkan cuma 70.000 orang. Oleh karena dalam riwayat Ahmad 70.000 itu sedikit, enggak banyak ya. Kalau kita 70.000 sedikit atau banyak? Sedikit. Sementara umat Nabi sangat banyak. Sejak zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, yang sudah pernah jadi umat Nabi banyak. Sahabat saja sudah ribuan. Saingan kita para sahabat 70.000. Belum lagi para tabi'in. Belum tabi'ut tabi'in yang sudah meninggal. Kemudian yang sekarang aja orang Islam saingan dengan orang Saudi, saingan dengan orang Kuwait, saingan dengan orang Lombok, saingan dengan orang Jakarta, banyak sekali. Ikhwan aja banyak. 7.000 sedikit sekali. Terus gimana kita mau? Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya apa? Kecil ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW minta tambah. Fastazattu Rabbi fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Aku pun minta tambah kepada Rabbku, maka Rabbku menambah setiap 1.000 orang bawa 70.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang berapa? Coba siapa yang hitung cepat. Saya kasih hadiah. Cepat berapa? Sekarang jumlah yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab berapa sekarang? 4,9 miliar. Salah, berapa yang benar? Cepat. Hah? Salah, enggak ada yang benar. Coba yang benar, saya kasih. Kurang, ha? 490. Salah, coba berapa? Cepat. Saya tambah lagi, cepat. Ya, akhir 7. Berapa? Nanti jangan tambah-tambah. Yang benar ya, 4 miliar, ya. 4,9 miliar, 70.000. 70.000 jangan dilupakan yang pertamanya. Paham? Semua salah ya. Benar setengah. 70.000 kali 70.000 satu. Paham? 70.000 yang pertama jangan dilupakan. Saya kan tanya sekarang jadinya berapa jumlahnya? Bukan tambahannya saja. Yang awal 70.000 juga harus dihitung. Enggak jadi hadiahnya. Apa? Jadi 4 miliar 900 juta 70.000. Kalau ini 4 miliar masih banyak kesempatan. Umat Islam sekarang aja yang hidup berapa? Enggak sampai 1 miliar, enggak sampai 2, enggak sampai 3 miliar ya. Ya, belum ada ya? Belum ada. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lah. Kepala batu sedikit, nakal-nakal sedikit. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya 3, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim karena beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan benar, beliau tidak pernah kesyirikan dan tidak pernah kafir dan tidak pernah mencari apa? Tuhan. Sejak awal dia sudah beriman. Sejak muda sudah jadi nabi, sudah berdakwah. Ya, sami'na fatan, anak muda yang berdakwah. Kemudian yang keempat, pujian Allah kepada tokoh para wali Allah, para sahabat Rasulullah SAW karena bersihnya diri mereka dari kemusyrikan. Kemudian kelima, tidak minta ruqyah. Tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi yang panas dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Tatayur nanti akan bahasan ada sendiri. Kemudian 6, tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasar sikap tersebut. Jadi tidak tatayur, tidak minta diruqyah, tidak minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Ini kembalinya kepada tawakal yang tinggi. Jadi seakan-akan orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab harus punya tawakal yang tinggi. Dalamnya ilmu para sahabat,
karena mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi kecuali dengan adanya pengamalan. Kita lihat para sahabat waktu menafsirkan siapa 70 orang tersebut, ada yang mengatakan mereka adalah sahabat Nabi. Ini mereka tahu sahabat Nabi yang khusus maksudnya. Yang mungkin dari kaum muhajirin. Mereka tahu tentang kemuliaan para sahabat Nabi. Sehingga mereka menduga maksudnya ini para sahabat Nabi yang dari Mekah kemudian datang. Kemudian yang kedua, mereka menafsirkan orang-orang yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Alhamdulillah tafsiran mereka salah. Ya. Kalau tafsiran ini benar, banyak orang tidak bisa masuk 70.000. Ya, karena syaratnya dari kecil sudah Islam, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Tapi mereka mengkaitkan tafsiran tersebut dengan amal soleh. Kemudian semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Keistimewaan umat Islam dalam kuantitas dan kualitasnya. Umat Islam dari sisi kuantitas dan kualitas lebih baik daripada umat yang lainnya. Dan umat yang terbanyak setelah umat Nabi SAW adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya keutamaan para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian umat-umat terdahulu telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penampakan ini ada yang mengatakan dalam mimpi, ada yang mengatakan tatkala Isra Mi'raj. Wallahu alam zahirnya bukan dalam mimpi. Tapi Rasulullah SAW ditampakkan masa depan. Rasulullah SAW sering ditampakkan masa depan. Contohnya Rasulullah SAW ditampakkan mendengar suara terompah atau sendalnya Bilal di surga. Padahal Bilalnya masih hidup, belum mati. Tapi Rasulullah SAW ditampakkan masa depan. Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat sinfani min ahlin nar. Ada 2 penghuni neraka jahanam. Padahal penghuni neraka belum ada penghuninya. Tapi Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para nabinya. Ya. Setiap umat dikumpulkan bersendiri-sendiri bersama para nabinya. Sedikitnya orang yang mengikuti ajakan para nabi. Benar, ada yang pengikutnya cuma 7, 6, ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi yang tidak mempunyai pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat. Apakah dia gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak gagal. Kegagalan tatkala kita salah dalam berdakwah, tapi dia sudah berdakwah dengan benar, tidak ada pengikutnya, enggak jadi masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam pengikutnya siapa? Fa'amana lahu Lut, cuma Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut mungkin Hajar, Sarah, enggak ada pengikut yang lain. Tapi dia Nabi Muhammad suruh ikut ajarannya, sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan manfaat dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak bukanlah barometer apa? Kebenaran. Namun bukan juga kita kan sedikit berarti kita benar. Jangan juga. Kita berusaha cari pengikut yang banyak karena semakin banyak kita semakin senang Islam tersebar, semakin juga dapat pahala. Tapi jangan gara-gara mencari jumlah yang baik akhirnya kita merubah cara dakwah kita, meninggalkan dakwah tauhid dan yang lainnya. Ya, karena sebagian orang salah paham. Sebagaimana bukan jumlah yang banyak ukuran kebenaran, ya, bukan juga jumlah sedikit ukuran apa? Kebenaran. Kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena kita yang benar, buktinya kita sedikit loh, belum. Tidak juga. Diperbolehkan melakukan ruqyah disebabkan terkena ain dan sengatan. Luasnya ilmu para salaf. Hal ini bisa diketahui dari ucapan Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ini cara berdialog. Kalau orang menyampaikan dalil dan kita tahu dia salah paham, kita bilang sungguh baik orang yang telah mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Tapi ada dalil yang lain. Jadi cara dialog yang baik, menghormati pendapat lawan. Enteng ngawur, salah paham itu goblok, enggak benar. Ya, begitu enggak bisa. Jangan seperti itu. Ya, dia sudah punya dalil meskipun dia salah paham atau sisi pendalilannya kurang, dia bilang jazakallahu khair, tapi dalilnya seperti ini maksudnya. Enggak apa, jelaskan, tidak usah ribut-ribut. Kemudian sifat para ulama salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka jauh dari sifat memuji perkara yang tidak dimilikinya. Ya, tadi kata Imran bin Husain, saya tidak tidur malam bukan karena sholat malam, tapi karena tidak bisa tidur karena disengat binatang berbisa, supaya tidak disangka dia sholat malam. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Di antara ciri-ciri orang-orang yang buruk, Allah mengatakan yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dia suka dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Seperti membuat dia disangka dia orang hebat, banyak baca. Ada orang seperti itu. Fotonya di rumahnya banyak apa? Buku. Kemudian dia bergaya sambil baca buku. Orangnya, wah, masya Allah baca buku terus ini. Padahal cuma buat foto aja, belum kawin, makanya dia perlu DP ya, gambarnya biar ada akhwat yang tertarik. Ya. Seperti itu. Atau misalnya menggambarkan dia mutolaahnya
banyak, itu jangan. Itu berarti ente ingin dipuji dengan apa yang tidak ente lakukan. Wong kita yang kita lakukan saja jangan kita cari pujian, apalagi yang tidak kita lakukan. Misalnya kita dapat sumbangan dari luar negeri. Orang datang, sumbangannya. Jazakallahu khair Ustaz. Padahal kita cuma nyetor aja, duit bukan duit kita. Jangan buat kesan seakan-akan duit kita, ya enggak boleh ya. Seakan-akan kita yang kasih, padahal bukannya ente juga cuma dapat sumbangan dari orang, ente potong juga masuk uang. Jangan, ya udah ente bilang ini ada titipan dari luar negeri, saya cuma penyalur. Jujur aja, enggak usah ente mengesankan seakan-akan itu duit punya apa? Punya ente. Ente ingin dipuji dengan apa yang tidak ente lakukan. Baik Ustaz, kalau kita senang orang-orang itu muji kita, jawabannya tidak mengapa, yang penting ente jangan makan puji. Oleh karena Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini, dia punya perkataan yang indah ya. Dalam antum buka nanti tafsir Sa'di, tafsir Ali Imran ayat 188. Beliau mengatakan ya, mafhum kebalikan dari ayat ini, berarti kalau ada orang kemudian melakukan kebajikan yang dia lakukan, kemudian dia ingin, maksudnya dia bukan cari pujian, tapi dia dipuji oleh orang, jadi bahan bicara yang baik, jadi tutur kata yang baik di antara orang-orang, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Beliau berdalil dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Asy-Syu'ara, "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang. Jadi Ibrahim mengatakan nanti kalau saya sudah meninggal, semoga saya dibicarakan dengan pembicaraan yang baik, dipuji oleh manusia setelah saya. Jadi contoh bagi yang lainnya. Niatnya bukan cari pujian, dia ingin beramal soleh karena Allah, tapi dia ingin setelah dia meninggal tetap bermanfaat. Semoga orang tetap memuji saya, bukan dia cari pujian, beda ya. Antara orang mencari pujian dengan orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berharap setelah dia meninggal tetap ilmunya berkembang, tetap orang-orang tidak mencaci maki dia, dan inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alil lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang setelah diriku. Kemudian di antara hal juga ya tentang faedah berikutnya 19. Sabda Nabi kepada Ukasyah, engkau termasuk golongan mereka. Itu dalil bahwasanya Ukasyah pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini menunjukkan keutamaan Ukasyah. Kemudian juga penggunaan kata sindiran. Jadi Rasulullah SAW orang yang berakhlak sangat mulia dan sangat cerdas. Maka waktu Ukasyah minta doa, Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, kau termasuk dari 70.000 orang tersebut. Faqama rajulun akhar, ada yang berkata, ya Rasulullah doain saya juga. Maka Rasulullah SAW menolak dengan cara yang halus. Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kau sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Seandainya Rasulullah SAW mengatakan, iya, kau juga. Saya juga ya Rasulullah. Kau juga. Saya Rasulullah. Kau tidak. Oh, langsung dia kau langsung mungkin dua kau ini. Oleh karenanya, sebenarnya berpendapat orang yang kedua ini yang minta didoakan orang munafik, namun tidak ada dalilnya. Kita bilang Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang munafik. Bisa jadi dia memang bukan orang munafik. Kalau orang munafik ngapain minta doa sama Nabi? Dalilnya dia bukan orang munafik, tapi mungkin dia belum bisa pada derajat Ukasyah. Maka Rasulullah SAW hanya menjawab dengan bahasa yang sangat halus, dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi. Lihat bagaimana Nabi bisa membuat dia tidak kecewa. Rasulullah mengatakan kau sudah kedua apa? Ukasyah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan oh kau tidak, mungkin dia langsung mutung ya. Kasihan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kau sudah kedua siapa? Ukasyah. Ini jawaban Nabi akhlak yang mulia dan sangat cerdas. Dan ini saya pernah ceritain sama teman tentang Syekh Abdul Razak hafizahullah. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah suatu kajian yang baca, saya tahu yang baca bukunya tersebut, bacaannya nahwunya salah-salah. Amradul fathah jadi kasroh jadi dhamma, dan ini kita penuntut ilmu gelisah dengernya. Sementara dia pede baca. Subhanallah, ini baca kacau, kita dengar enggak enak ya. Syekh Abdul Razak akhirnya setelah dia baca dibiarkan Syekh Abdul Razak menjelasin. Kemudian baca lagi, tidak langsung diberhentikan. Setelah beberapa kali dia baca kata Syekh gantian, coba satunya. Waduh, kita bilang orang ini mampus deh, disuruh berhenti, ganti satunya. Akhirnya satu baca dengan baca yang bagus, tidak ada salah-salahnya. Setelah dia baca kata Syekh orang berikutnya. Jadi Syekh tidak menjatuhkan hati apa? Orang ini. Seakan-akan ada giliran apa? Baca. Padahal memang dia bacanya ngaco, makanya perlu ganti. Maksud saya kita jaga perasaan orang, jaga perasaan apa? Orang ya.
Nabi SAW menjaga perasaan sahabat ini. Kalau Nabi mengatakan kau tidak, dia bisa mutung dan mudaratnya besar. Makanya kita harus cari hilah cara bagaimana dia tidak tersinggung tapi kemaslahatan tersampaikan. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mengenai bab yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan ba'da asar. Kita salat asar di sini ya. Salat asar di sini, langsung kita lanjutkan bab 4 insyaallah. Nanti ba'da maghrib sampai isya kita lanjutkan bab 5 dan bab 6. Ya, sampai bab 6 selesai kita selesai ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.